Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu mengenai identifikasi segmen pasar dan juga target. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas materi, yaitu yang pertama ada pengertian segmentasi pasar, yang kedua pasar segmentasi pasar konsumen, yang ketiga dasar segmentasi pasar bisnis, yang keempat ada kriteria segmentasi yang efektif, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan seleksi segmen pasar. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian segmen pasar. Jadi ada beberapa pengertian segmentasi pasar dari berbagai sumber teori. Yang pertama ada Gito Sudarto tahun 2008, di mana segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat yang homogen. Yang kedua ada dari Armstrong tahun 1997, di mana segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Dan yang ketiga yaitu menurut Hermawan Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangatlah penting dalam bisnis dan dalam sebuah pemasaran. Masuk ke materi yang kedua, yaitu dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama ada geografi, di mana segmentasi geografi akan membagi pasar ke dalam beberapa bagian geografi yang berbeda-beda seperti negara, negara bagian, wilayah, kota, maupun desa. Perusahaan akan beroperasi pada satu atau beberapa area geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan. Yang kedua ada demografi. Pada segmen demografi, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, maupun tingkat pendidikan, serta agama. Pendekatan demografi selalu diikutsertakan dalam pasar karena informasi demografi merupakan informasi yang mudah dijangkau dan relatif lebih murah untuk mengidentifikasikan target market. Informasi ini memberikan pandangan tentang tren yang sedang terjadi. Meski segmentasi demografi tidak dapat meramaikan perilaku konsumen, namun segmen ini dapat melihat perubahan permintaan aneka produk. Adapun manfaat dari analisis demografi, yang pertama ada mempelajari kualitas dan distribusi penduduk suatu daerah tertentu. Yang kedua menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, kecenderungannya dan persebaran dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan jumlah penduduk dengan bermacam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat ada memperkirakan pertumbuhan penduduk atau proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga ada psikografi. Dalam segmen psikografi, perilaku konsumen diamati melalui gaya hidup atau lifestyle, nilai-nilai kehidupan atau value yang dianut, dan kepribadian personality. Adapun segmen fast dan ciri-cirinya ada 5, yaitu yang pertama ada innovators, yang kedua survivors, yang ketiga ideal oriented, yang keempat achievement oriented, dan yang terakhir ada action atau self expression oriented. Yang pertama ada innovators, meliputi percaya diri, menyukai hal-hal yang lebih baik, dapat menerima produk dan teknologi baru, skeptis terhadap iklan, frekuensi membaca yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada survivors, meliputi membatasi konsumsi, peduli terhadap keamanan, loyal kepada merek, percaya kepada iklan, dan cukup sering menonton televisi. Kemudian yang ketiga ada ideals oriented, dibagi menjadi 2, yaitu ada thinkers dan believers. Thinkers yakni paham hal-hal yang bernilai, kurang memperhatikan image dan gengsi, menyukai program pendidikan dan publik seperti berita, sering menonton televisi, dan membaca koran atau majalah. Yang kedua ada believers, yakni tradisional, orientasi kepada keluarga, sulit merubah kebiasaan, suka menawar, frekuensi menonton televisi di atas rata-rata orang lain. Dan yang keempat ada achieve oriented, dibagi menjadi 2, yaitu achievers dan strivers.
achievers, yakni peduli image, mudah dipengaruhi, tertarik produk mahal, frekuensi menonton televisi rata-rata. Dan yang strivers, yakni peduli image, pintar mengatur uang, belanja uang untuk baju atau perawatan diri, suka menonton televisi dibandingkan baca buku. Dan yang terakhir yaitu ada action atau self-expression oriented, dibagi menjadi dua, yaitu experience dan makers. Experience yakni orientasi tindakan, trendy, banyak mengeluarkan uang untuk sosialisasi, langsung membeli tanpa pertimbangan, dan suka mendengarkan musik rock. Sedangkan yang makers yakni mencakupi diri sendiri, orientasi kenyamanan berbelanja dan memilih barang bernilai atau tahan lama, serta tidak tertarik kemewahan. Kemudian yang keempat ada perilaku atau behavior, dibagi menjadi 4, yaitu ada usage, benefit, loyalty, status, dan occasion, peristiwa atau kejadian. Usage yakni pasar dibagi berdasarkan status pengguna maupun tingkat penggunaan. Status pengguna misalnya potential user, ex-user, first time user, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada benefit. Nah, benefit pasar dibagi berdasarkan benefit atau keuntungan yang mereka cari, seperti pasar yang mengutamakan kenyamanan, kecepatan, harga murah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada loyalty status, di mana pasar dibagi berdasarkan tingkat loyalitas, yakni loyalis, potential loyalis, switcher, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada occasion atau peristiwa dan kejadian. Pasar dibagi berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu, seperti perusahaan penerbangan membagi pasar menjadi yang terbang untuk bisnis dan wisata. Contoh lainnya ada sebuah produsen susu melihat orang banyak minum susu pada waktu pagi dan malam, sehingga produsen membuat susu yang bisa diminum pagi dan malam. Yang selanjutnya ada dasar segmentasi pasar bisnis. Ada demografi. Yang pertama yaitu jenis industri. Perusahaan dengan jenis industri apa saja sih yang akan dilayani? Kemudian ada ukuran perusahaan dengan kapasitas berapa yang akan dilayani, dan yang ketiga ada lokasi. Perusahaan di lokasi mana sih yang akan dilayani? Selanjutnya, yang kedua ada jenis operasi. Yang pertama ada penggunaan teknologi. Perusahaan dengan teknologi seperti apa yang akan dilayani. Kemudian yang kedua ada tingkat penggunaan. Perusahaan dengan penggunaan produk dalam jumlah besar, sedang, atau sedikit, atau belum pernah menggunakan produk yang akan dilayani. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang perlu banyak atau sedikit jasa penunjang yang akan dilayani. Selanjutnya ada pendekatan pembelian. Fungsi pembelian organisasi. Apakah akan melayani perusahaan yang mempunyai otoritas pembelian tersentral atau yang tidak? Kemudian yang kedua ada struktur power. Apakah akan melayani perusahaan yang didominasi tim teknis, tim keuangan, maupun tim yang mana? Kemudian yang ketiga ada hubungan pelanggan. Apakah akan melayani perusahaan yang sudah mempunyai hubungan erat saja atau perusahaan yang suka hubungan transaksional? Kemudian ada kebijakan pembelian. Apakah akan melayani perusahaan yang suka menggunakan leasing, kontrak jasa, atau lelang? Kemudian ada kriteria pembelian. Apakah akan melayani perusahaan yang lebih mengutamakan kualitas, harga, atau jasa? Ada juga faktor situasi. Yang pertama ada urgensi. Apakah akan melayani perusahaan dengan kebutuhan yang mendesak, mendadak, rutin, atau yang lainnya. Kemudian ada kebutuhan spesifik. Apakah akan fokus pada perusahaan yang perlu produk tertentu atau berbagai varian produk yang akan dijual. Kemudian ada ukuran pembelian. Apakah melayani ukuran pembelian besar atau bisa juga dengan yang kecil. Dasar yang terakhir yaitu ada karakteristik individu, kesamaan penjual dan pembeli. Apakah akan melayani perusahaan yang mempunyai karakteristik dan value yang sama saja? Sikap terhadap resiko. Apakah akan melayani perusahaan yang suka resiko atau yang menghindari resiko?
Loyalitas, apakah akan melayani perusahaan yang memperlihatkan loyalitas yang rendah atau malah justru yang lebih tinggi? Adapun beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan segmentasi pasar. Yang pertama ada survey stage, merupakan tahap melakukan eksplorasi, baik melakukan focus group discussion atau wawancara beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen yang dapat digali lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua, analisis stage, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel mana yang berkorelasi tinggi, lalu menerapkan analisis klaster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Kemudian yang ketiga yaitu profiling stage, merupakan tahap mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk berdasarkan sikap, perilaku, demografi, psikografi, manfaat atau value yang diharapkan dari konsumen, yang kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Yang kemudian baru ada tahapan proses segmentasi. Yang pertama ada need-based segmentation, di mana mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok bermanfaat kesamaan kebutuhan dan manfaat. Yang kedua ada segment identification, definisikan demografi, gaya hidup dan perilaku, identifikasi perbedaan masing-masing segmen yang telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan kebutuhan dan manfaat tadi. Kemudian yang ketiga ada segmen atraktif, prediksi tingkat ketertarikan masing-masing segmen dengan menggunakan pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan juga kemudahan akses pasar. Kemudian ada segmen profitability, tentukan tingkat profitabilitas masing-masing segmen. Kemudian ada segmen positioning, buatlah tawaran nilai dan positioning produk berdasarkan kebutuhan karakteristik uniknya untuk masing-masing segmen. Kemudian ada segmen acid test, buatlah segmen storyboard untuk menguji ketertarikan strategi positioning pada masing-masing segmen. Dan yang terakhir ada marketing mix strategi, buatlah strategi pemasaran lengkap meliputi strategi produk, harga, promosi, maupun distribusinya. Materi yang selanjutnya ada kriteria segmentasi yang efektif. Kriteria yang harus dipenuhi segmentasi pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama yaitu terukur, artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua ada terjangkau, artinya segmen pasar itu dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Yang ketiga ada cukup luas sehingga dapat menguntungkan bila dilayani. Yang keempat ada dapat dilaksanakan sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Yang terakhir ada bisa dibedakan, yaitu segmen bisa dibedakan karakteristik dan mempunyai respon berbeda terhadap tawaran program pemasaran. Dan materi yang terakhir ada evaluasi dan seleksi segmen pasar. Dalam mengevaluasi setiap segmen pasar, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu tingkat kemenarikan segmen dan tujuan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi segmen yang akan dipilih. Yang pertama, segmen yang dipilih apa memenuhi 5 kriteria segmen yang efektif? Yang kedua, apa segmen yang dipilih cukup menarik secara jumlah, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan membuat resiko yang lebih rendah? Yang ketiga, apa melayani segmen yang dipilih sesuai tujuan, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan?
Yang keempat, apa perusahaan sudah mempunyai semua kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani segmen yang paling menarik? Nah, setelah melakukan seleksi terhadap setiap segmen, perusahaan bisa memutuskan memilih target marketnya berdasarkan 5 pola. Yang pertama ada single segment concentration, yaitu di mana perusahaan memutuskan membuat satu produk untuk satu segmen. Yang kedua ada product specialization, di mana perusahaan memutuskan memasarkan satu produk pada berbagai macam segmen. Kemudian yang ketiga ada selective specialization, perusahaan memutuskan memasarkan berbagai macam produk pada pasar terpilih. Yang keempat ada market specialization, perusahaan memutuskan membuat berbagai macam produk untuk segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir ada full market coverage, di mana perusahaan membuat banyak produk untuk semua segmentasi pasar. Adapun studi kasusnya, nah kita di sini akan melihat kasusnya terlebih dahulu. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk elektronik konsumen, termasuk smartphone, laptop, dan perangkat rumah tangga lainnya. Dalam menjalankan strategi pemasarannya, perusahaan ini mengimplementasikan segmentasi pasar untuk menyasar berbagai kelompok konsumen berdasarkan variabel seperti demografi, psikografi, geografi, maupun perilaku. Yang pertama kita akan melihat dari faktor demografi ada dua sisi, yaitu yang pertama usia dan yang kedua ada pendapatan. Untuk generasi Z atau usia sekitar 18-24 tahun, mereka cenderung lebih menyukai produk dengan desain modern dan fitur-fitur teknologi canggih. Mereka juga cenderung mencari perangkat dengan harga terjangkau tetapi memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang kedua ada generasi milenial, yaitu pada usia 25-40 tahun. Kelompok ini lebih fokus pada fungsionalitas dan nilai jangka panjang dari produk. Mereka cenderung mengutamakan merek yang menawarkan kualitas serta layanan purna jual yang baik. Dan yang ketiga ada generasi X dan baby boomers, yaitu 41 tahun ke atas. Mereka lebih cenderung mencari produk yang mudah digunakan, tahan lama, dan memberikan kenyamanan dengan fokus pada kestabilan kinerja dan layanan purna jual. Kemudian ada sisi yang kedua, yaitu pendapatan. Yang pertama, pendapatan menengah ke bawah. Produk dengan harga yang lebih terjangkau seperti smartphone dengan harga di bawah rata-rata pasar dan laptop dengan fitur standar. Yang kedua ada pendapatan menengah ke atas, produk premium seperti smartphone flagship. Kemudian dari faktor geografis, pasar urban konsumen di kota besar cenderung lebih mengutamakan produk yang modern dan canggih dengan berbagai fitur tambahan seperti konektivitas 5G dan sistem operasi terbaru. Sedangkan pasar rural atau pedesaan, konsumen di daerah pedesaan lebih cenderung memilih produk yang sederhana dan lebih praktis dengan harga yang lebih terjangkau. Faktor yang ketiga ada psikografis, teknologi entusias. Kelompok ini sangat tertarik pada inovasi teknologi dan selalu menginginkan produk terbaru dan tercanggih. Mereka rela membayar lebih untuk mendapatkan perangkat dengan fitur-fitur terkini. Sedangkan untuk yang praktis dan fungsional, konsumen lebih memilih produk dengan desain sederhana dan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan pasar mereka tanpa terlalu banyak fitur tambahan. Selanjutnya ada faktor perilaku. Frequent buyers atau pembeli sering, konsumen yang membeli produk secara teratur sering mengganti Adapun strategi pemasarannya, yang pertama ada promosi Gen Z dan milenial,
yaitu adalah kerjasama dengan influencer, program gamifikasi, serta kampanye berbasis tren. Yang kedua ada harga untuk menengah bawah, yaitu adalah skema cicilan atau pembayaran fleksibel, paket bundling maupun diskon dan promo berkala. Dan yang terakhir ada pelayanan purna jual, yaitu memberikan garansi yang jelas dan mudah, layanan perbaikan cepat dan mudah, layanan konsumen 24/7, panduan dan edukasi, serta program loyalitas. Nah, dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih efektif menyasar berbagai kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Strategi pemasaran yang tersegmentasi membantu perusahaan memaksimalkan potensi pasar dan meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.